Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat datang kembali di Sego. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kegiatan lintas agama di Paroki Santa Monica Krian. Nah, narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Agi. Nah, apa kabar Pak Agi? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat-sehat, terima kasih puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebagai pengantar ya, Pak Agi ini dulu adalah seorang guru saya waktu SMP ya Pak ya, guru matematika. Nah ini sering memberi saya pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah sekarang saya kembali yang mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit. Balas dendam. Ini partai balas dendam. Baik Pak Agi, bisa diperkenalkan dulu Pak Agi ini dari lingkungan mana, kemudian perannya di gereja seperti apa? Iya. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya kalau rumah itu di Desa Katerungan. Ya. Tetapi lingkungannya ikut lingkungan Veronica Balongbendo. Oh. Ya, Veronica Balongbendo. Ya. Ya, Betul. Karena ibu mertua kan tinggal sendiri. Nah, ini kalau kegiatan lingkungan nanti kan tidak, istilahnya kasihan sendiri. Oh, iya. Jadi lingkungannya ikut lingkungan Veronica. Kalau di Krian. Ya. Padahal kesehariannya tidurnya di Bayangkara. Bayangkara Gereja Bayangkara Sukodono. Iya. Oh. Sempat jadi warga paroki Karangpilang. Nah, waktu itu jadi paroki Karangpilang. Kemudian karena istilahnya gencar-gencarnya gereja membangun waktu itu. Ya. Nah, Romo Eko melalui istri tidak tahu bilang apa, akhirnya sensus saya dipindah di paroki Mojokerto. Jadi sensus waktu itu kan ada sensus. Ya. Nah, sensusnya dari Karangpilang dipindah ke paroki Mojokerto sampai sekarang. Akhirnya ikut paroki Krian, Santa Monica Krian. Oh, berarti awalnya berasal dari Karangpilang, iya. Paroki Satu Yosef Karangpilang. Kemudian tidak tahu mengapa prosesnya berpindah jadi warga negara, warga paroki Mojokerto. Iya, itu parokinya Romo. Pada saat itu Pak Agi perannya seperti apa, sebagai apa, kemudian sampai sekarang juga sebagai apa? Waktu itu saya hak. Jadi hak waktu itu jadi hak, kemudian kerasulan umumnya Pak Ali. Nah, Pak Ali saya segi hak. Kemudian saya pada saat mau bangun gereja oleh Romo Eko, saya diikutkan ke Sidoarjo. Tidak tahu waktu itu kegiatan apa, saya tidak tahu. Diajak oleh Pak Han almarhum, warga paroki Anunciata Mojokerto, Anunciata Sidoarjo. Pak Han. Jadi dia diajak Pak Han pertemuan, yaitu pertemuan katanya FKUB itu. Jadi saya sudah berkecimpung sejak gereja ini mau dibangun, belum dibangun waktu itu ya. Ya, itu jadi sebagai fondasi sosial ya Pak ya. Kemungkinan begitu. Jadi saya diperankan di sana supaya mengenal istilahnya warga-warga yang berkepentingan saat itu dan kenal akhirnya kepala Bagas Bangpol waktu itu yang sekarang sudah almarhum, itu yang dulu yang mau menelurkan surat keputusan gereja yang sekarang jadi sekolah. Nah itu Pak siapa itu lupa, mohon maaf lupa ya. Itu diikatkan ke arah sana saya sampai ikut diskusi apa sampai istilahnya pembinaan kepemudaan, pembinaan tokoh agama waktu itu. Sayang sekali warga Krian tidak ada yang mau diajak. Itu loh. Jadi kalau saya mau mengajak itu alasannya nanti jauh, biayanya gimana, itulah. Saya sendiri akhirnya yang berperan itu sudah tidak masalah. Yang penting gereja mendukung, saya bilang begitu. Sudah pagi, Romo bilang, sudah yang penting saya mendukung. Yang lainnya tidak ikut karena jauh, tidak apa-apa. Jadi saya sendirian waktu itu belum FKUB ya. Saya masih belum jadi pengurus FKUB. Hanya keluarga besar FKUB. Nah, kemudian berkembang tahun berapa akhirnya saya nyakup anak-anak waktu itu ya, Ari, Tari, terus siapa itu Sandi termasuk namanya tak masukkan tapi nggak dipanggil. Iya, Sandi sampai tak ajak datang ke sana, acara apa itu makan-makan di sana juga. Nah, tujuan saya biar
dimasukkan namanya kok malah dari panggil-panggil gitu. Iya, yang berperan Ari, Tari, terus siapa lakinya juga ada 2 kok, Tata. Iya. Sampai punya seragam juga kan. Waktu itu Duma istilahnya. Oh iya. Generasi muda FKUB. Nah, masuk ke sana. Itu saya belum jadi pengurus, masih anggota biasa. Iya, masih istilahnya keluarga besar FKUB itu. Sehingga istilahnya semua masyarakat gereja yang ada di Sidoarjo bisa saling memberikan kontribusi baik terhadap semua pemeluk agama yang ada di Sidoarjo. Dan sampai sekarang saya jadi pengurus pernah jadi pengurus Kerawang, naiklah ke atas. Tapi anak buahnya nggak ada yang berperan kan. Saya mau ngajak nggak ada mau. Gerilyawannya nggak ada ya Pak ya? Jadi ada anggota ada anggota PSE, ada anggota Kerawang. Tapi kalau pertemuan di Sidoarjo tetap saya sendiri. Nah, akhirnya saya bilang, saya balik lagi aja di jangan jadi atas. Malah saya tidak bisa berperan. Akhirnya sekarang kan yang kerasulan umumnya Pak Tris. Nah, saya kembalikan di bersama Marcel. Bagi tugas. Jadi saya yang berperan di Sidoarjo, Pak Marcel yang berperan di Krian. Ya, jadi lingkup regional yang lebih kecil. Ya, Krian ini sebenarnya apa saja yang istilahnya ada seperti Gusdurian, terus pemuda lintas agama, harusnya Pak Marcel bisa hadir. Itu. Jadi saya yang jauh. Sedangkan ini kan melukis jauh. Berarti Pak ya, kalau di gereja perannya sebagai HAK, kemudian ketika di lingkungan luar, terutama di wilayah kehidupan lintas agama juga menjadi bagian pengurus dari FKUB. HAK sendiri itu apa sih Pak? Hubungan antar agama dan kepercayaan. Dari singkatan itu. Sehingga kalau kita istilahnya ada undangan, contoh kecil, itu kita selalu berpartisipasi memberikan ucapan-ucapan seperti ucapan puasa, Imlek, seperti kemarin kan Lebaran. Itu contoh kecil peran dari HAK yang berhubungan dengan Komsos gereja itu. Jadi kita bersinergi dengan Komsos nanti yang mengambil alih semua itu, karena banner dan lain-lain kan Komsos yang lebih bagus. Nah itu sebenarnya hasil kontribusi kolaborasi kerjasama antara HAK dan Komsos. Untuk yang ini Pak, saya ingin tahu tentang banner-banner ucapan itu bagaimana tanggapan dari saudara kita yang lintas agama itu ketika kita mengucapkan ucapan, karena kan ada kan seruan-seruan bukan di Krian tapi di luar daerah Wakanda sana bahwa kalau mengucapkan ke agama lain itu tidak boleh dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Itu memang dulu kalau Krian itu masyarakatnya heterogen sekali ya. Krian itu tidak pernah ada kejadian seperti tidak pernah. Tapi kalau Sidoarjo satu lingkaran FKUB saja waktu itu ada kat seperti itu, memberikan ucapan Natal itu tidak boleh. Dia hanya mengucapkan selamat gitu saja. Nah itu karena apa? Itu tadi ada salah satu istilahnya dalil atau apa ya dari salah satu kepercayaan yang melarang. Nah, setelah dikoreksi ternyata itu adalah dari kelompok Wahabi. Nah, kelompok Wahabi itu yang saat ini lagi gencar-gencarnya punya misi, katanya juga punya misi ingin mengubah negara Indonesia itu. Melalui JAD, NII, terus mengadakan teror, mengadakan radikalisme itu. Itu sudah disinyalir oleh pemerintah bahwa itu sebenarnya. Jadi tidak ada umat Islam yang punya keinginan tidak memberikan ucapan, itu tidak ada. Tapi ada, yaitu tadi semacam apa ya yang ditinjau dari negara Arabnya sana itu ternyata aliran itu pun juga ya memang penghuninya orang Islam, tetapi sebenarnya bukan Islam yang hanya oknum tertentu. Betul, oknum yang itu hal-hal tersebut. Tapi kalau di lingkungan Krian sendiri untuk kerukunan umat agamanya sangat bagus. Iya, bagus. Dari
pemetaan di wilayah kabupaten pun Krian tidak ada masalah. Iya, karena masyarakatnya heterogen sekali. Jadi orangnya istilahnya nomor satu cuek. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Nah itu apalagi agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu di Krian sudah bersuara seperti itu. Iya. Makanya nggak ada terjadi Krian yang seperti ini itu tidak ada. Tapi ketika kita mengucapkan satu kepada yang lainnya, agama lain, itu mereka juga welcome untuk menanggapinya dengan hati riang. Saya ada pengalaman dulu Pak, waktu kecil itu bersama teman-teman saya yang masih seumuran namun memang berbeda kepercayaan itu selalu menganggap saya Kristen. Tapi saya bilang saya Katolik. Oh ternyata ini memang dari atas pendahulunya memang tidak memberikan pengertian bahwa agama Nasrani yang bernyanyi Nasrani itu ada dua, Katolik dan Kristen. Dan sekarang sudah mulai tersosialisasikan melalui ucapan-ucapan yang diberikan secara rutin tersebut, sehingga orang menjadi tahu bahwa oh ini Katolik, ini Kristen, bukan satu agama gitu. Akhirnya tahu mereka. Dengan tahu itu akhirnya mereka juga beda tanggapannya. Maksudnya Pak? Ya akhirnya mereka tahu bahwa orang Katolik itu kelihatan jelas. Oh ini loh orang Katolik. Seperti di kegiatan Sidoarjo ya, Sidoarjo itu pejabat-pejabat pemerintahan itu bisa menunjukkan ini orang Katolik. Punya identitas, punya karakter. Iya betul, punya yang karakter berbeda dengan yang Kristen lainnya. yang lain. Itu. Oke. Iya, itu yang Katolik. Ya semoga orang Katolik tetap bisa menjaga kredibilitas itu. Ya. Betul itu Pak. Ya. Oke Pak, kita kembali ke tugas dan peran Bapak sebagai HAK ini. Tugas-tugas HAK ini apa Pak? Tugas HAK sebenarnya kita bisanya berkolaborasi ya. Kalau bisa itu berkolaborasi. Bagaimana bisa menciptakan kerukunan. Kalau kita di Krian ya di Krian, sehingga kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan agama yang lain. Contoh kalau kita ada kegiatan di Pondok Pesantren Al-Wafa, yang sering mengundang itu Pondok Pesantren Al-Wafa di Simoketawang. Di Simoketawang. Nah itu sering kita datang ke sana. Saya 3 kali, dengan Pak Tris 2 kali, kemudian zamannya dengan Pak Ali 2 kali, kemudian sendiri dengan Salib Suci, dengan Paulus. Itu diprakarsai oleh Romo Agus yang gede itu, Romo Agus siapa? Romo Agus Sulis. Yang gede. Iya. Nah, yang dalam itu bukan Pak? Iya, betul yang dalam. Itu yang dalam. memprakarsai dan mengumpulkan orang-orang Katolik untuk bisa berkolaborasi dengan umat beragama lain. Nah, di Al-Wafa itu berkumpul umat semua agama. Semua agama termasuk sekarang dengan aliran kepercayaan yang lagi getol. Iya. Itu ingin istilahnya untuk menanggulangi itu ya Pak ya. Harus ada power balance. Iya. Oke. Program kerjanya sendiri Pak bagaimana di HAK? Program kerja di HAK kemarin kita paling tidak berperan aktif dengan negara. Yang pertama yaitu istilahnya merespon kegiatan keagamaan di tingkat kabupaten seperti Hari Santri, kita respon dengan apa, kemudian pengukuhan TKUB, kemudian hari besar agama yang lain, itu termasuk juga kegiatan-kegiatan pemerintahan di Sidoarjo. Kemudian kita juga menjalin komunikasi dengan lintas agama di kecamatan sendiri. Nah, yang satu belum pernah terlaksana itu bertemu dengan ketua lingkungan untuk menjelaskan masalah keadaan situasi sekarang. Ini yang belum. Iya. Programnya ada, tapi kapan kita mau karena apa menyangkut anggaran yang pertama kan. Iya. Kita juga mendatangkan narasumber dari FKUB agar apa? Agar jelas. Karena gencar-gencarnya radikalisme. Nah, terus di wilayah Sidoarjo itu mana saja rawan-rawan titik rawan yang ada. Nah, kalau Krian tidak ada. Tapi Sidoarjo kan ada. Yeah. Nah, pemetaan sehingga orang Katolik sungguh-sungguh bisa istilahnya mengajak warganya terutama lingkungan jangan sampai terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat sekitarnya kan. Iya. Itu karena apa? Kalau sudah di dalam masyarakat itu ada gejala tidak suka, akhirnya menyulut orang lain, itu kan sudah tindakan radikalisme.
Nah, itu yang kita tanggulangi. Apalagi nanti kalau menyeret identitas untuk agama dan sebagainya, itu. sehingga yang lain juga akan terprovokasi. Betul, itu. Yang lain juga akan terkait-kait. Nah, yang penting umat Katolik jangan sampai keluar dari relnya. Iya. Atau apa? Ya warga lingkungan dulu dia rangkul. Jangan sampai keluar dan ikut ke sana kan. Apalagi dia sendiri yang mau terjun ke sana, ya jangan sampai. Nggak usah lah kita ngurusi mereka, kalau dia mau kita amankan dulu umat kita. Itu yang penting. Jangan sampai lepas dari kita. Kalau sudah lepas ikut mereka, waduh. Ini yang bahaya. Itu sebenarnya peran HAK di dalam gereja. Dan terpenting lagi, sebenarnya sudah saatnya umat Katolik membuka diri untuk yang lain. Karena selama ini umat Katolik itu seakan-akan jadi umat eksklusif kan? Gimana itu maksudnya? Eksklusif itu, yo aku Katolik gitu loh. Nggak, seakan-akan nggak mau tahu dengan warga sekitarnya. Oh, apa? Iya itu. Jadi marilah kita sekarang membuka diri sebagai umat Katolik. Tunjukkan kalau kita ini orang Katolik, gitu loh. Jangan seperti dulu takut. Karena nanti kalau sudah lama terbiasa di zona nyaman, ya itu misalnya kita orang Katolik terbiasa di zona nyaman, akhirnya kita nanti terbelenggu dengan situasi Katolik sendiri. Tapi kalau kita bisa bermasyarakat, membuka diri, menerima yang lainnya, merespon kegiatan-kegiatan mereka, kita bisa berteman dengan mereka, dan kita terlebih bisa menunjukkan bahwa kita ini orang Katolik. Itu yang penting. Karena apa? Saya pernah misalnya gak jauh-jauh ke rumah makan aja, ke rumah makan kalau Katolik, nah saya lihat dia orang Katolik, kalau berdoa pasti salibnya mengecil, karena takut gini banyak kok orang Muslim. Salibnya mengecil, dia pasti begini nanti mau makan gitu, tolak-tolak gini terus begini. Oh, nah, kan kecil akhirnya salibnya. Insecure. Iya loh, mengecil kan salibnya. Kebalik misalnya tuh. Kebalik misalnya. Ini jangan sampai, karena apa? Itu sebenarnya mereka itu pengen tahu dia itu siapa. Dan mereka tidak akan berbuat apa-apa kok. Bahkan mereka tahu akhirnya bersalaman. Saat di setiap ada pertemuan apa, rumah makan apa, sampai didatangi, Bapak Katolik ya? Disalami. Itu. Karena dia tidak pernah begini ya, bukan sombong. Sudah berdoa ya berdoa. Berdoa sudah makan. Itu. Keluarga saya ajak seperti itu. Itu malah ada yang datang orang berjibab atau apa, malah ngomong-ngomong memperkenalkan diri. Itu kita membuka diri, seperti jangan terus malah kita bersembunyi di zona nyaman kekatolikan kita, jangan. Mari kita membuka diri agar bisa menerima yang lainnya. Sebenarnya harapan mereka itu seperti itu, gitu loh. Sehingga di pemerintahan Sudarjo sekarang orang Katolik lebih dikenal. Iku orang Katolik. Mungkin sepertinya ini Pak, tahunya di pemerintahan Sudarjo khususnya itu kalau Katolik atau enggak mungkin karena sebelum makan dan sesudah makan kayaknya Pak. Tidak begitu? Oh enggak begitu. Soalnya kan sebelum makan dan sesudah makan kan pasti tanda salib. Tanda salib kan cuma umat beragama Katolik. Tidak begitu. Ada hal-hal lain ya. Oke. Ciri sendiri, orang Katolik punya ciri tersendiri. Oke. Untuk peran gereja sendiri Pak dalam kegiatan lintas agama itu seperti apa? Tadi sudah disinggung mengenai FKUB, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut FKUB itu seperti apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk kita itu seperti apa. Sekarang peran gereja ya? Ya. Peran gereja terhadap kegiatan lintas agama. Ya paling tidak kita bisa menunjukkan bahwa keberadaan gereja ini itu diakui oleh masyarakat, terutama Krian. Contoh saja bagi-bagi takjil kemarin, ya toh? Itu kan termasuk peran gereja, bahwa di situ ada catatan paling tidak, itu loh orang gereja Katolik, dan mereka mengenal, semua agama yang ada di situ mengenal itu orang gereja Katolik. Nah, ini kan termasuk peran gereja, menampilkan orangnya di tengah-tengah masyarakat dan ikut bergiat bersama mereka, semua agama di situ, dan masyarakat nggak tahu ada yang nggak agama atau gimana kan, berkumpul jadi satu, menunjukkan peran baktinya bahwa orang Katolik pun bisa ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan yang dihuni oleh semua pemeluk agama. Tidak hanya itu sebenarnya kan? Tidak hanya itu, seperti kegiatan pemuda lintas iman yang waktu itu
membahas tentang apa? COVID. Oke. Nah, waktu Krian kesulitan vaksin COVID, Dinas Kesehatan ditembus tidak bisa. Melalui Puskesmas tidak ada jatah untuk masyarakat Krian, terutama perjuangan untuk Krian. Akhirnya berkumpullah pemuda lintas iman di Kafe Ponokawan, undang anggota dewan yang ada di Krian. Nah saat itu akhirnya Krian terjadilah vaksin besar-besaran. Vaksinasi massal. Termasuk polisian ada, puskesmas ada, desa-desa ada. Kita tidak bisa menyingkirkan perjuangan mereka. Iya. Sebenarnya idenya mereka, cuma perannya tidak tampak. Bagaimana mereka mengusahakan sampai nembus Dinas Kesehatan, kita kan tidak tahu. Iya. Tapi saya rasa hasil rapat itulah yang membawa akhirnya Krian vaksinnya sukses. Waktu itu kesulitan waktu itu. Semua terjadi vaksin 1, vaksin 2, Krian belum. Masih berapa hanya orang-orang tertentu tok, Dinas Kesehatan, kepolisian sudah, tapi masyarakat kan belum waktu itu. Iya. Akhirnya saya bisa mengajukan umat gereja 100 berapa orang, 125 orang bisa vaksin di Puskesmas. Puskesmas itu saya termasuk. Nah, itu kan, itu sebenarnya kan di situ. Nah itu waktu itu perjuangan dari, termasuk peran gereja ambil bagian di dalam membantu bagaimana vaksin bisa terlaksana dan memfasilitasi vaksin polisi kan di sini. Iya. Nah itu kan Polda datang dan Polda memberikan ucapan kepada Kapolsek, berhasil kamu di sini. Pada jatahnya waktu itu di Kawedanan waktu itu membuka vaksin 150 paket waktu itu. Hanya 150. Nah waktu itu, tetapi yang hadir hanya 47 atau 48 orang. Nah, dan di sini membuka 300 waktu ya paket. Yang hadir berapa? Hampir 500-600 yang hadir. Waktu itu. Loh iya di gereja sini kan? Iya. Ya karena apa ya? Mungkin ya karena itu tempatnya ada mendukung, wong Polda aja langsung datang mengucapkan apa, nyalami Kapolseknya kok berhasil kan gitu. Padahal gereja sudah menanti, bisnya datangnya jam berapa itu, jam 10 bisnya datangnya. Padahal masyarakatnya sudah menunggu sejak jam 7. Jam 7. Iya. Nah itu keberhasilan Polresta waktu mengadakan vaksin di gereja. Ini kan peran gereja, nggak bisa ditutupi, itu peran gereja. Ada peran gereja dan peran-peran lainnya juga, maksudnya gitu ya Pak ya. Tapi gereja ikut ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam lintas agama itu tadi. Oke. Jadi kalau saya tangkap dari cerita Pak Agi ini tadi, jadi apa yang dilakukan atas nama agama yang berbeda-beda itu tadi ternyata bukan hanya dampaknya itu untuk konteks agama saja, tetapi juga untuk keselamatan masyarakat, kemudian hubungan-hubungan sosial itu juga besar sekali. Betul. Saya kira Pak ya. Iya. Jadi sangat penting sekali untuk dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya kepada umat di paroki Santa Monica Krian sendiri. Nah, itu yang penting. Makanya membuka diri, dan gereja bisa membuka dirinya itu malah lebih bagus karena mereka sudah mengakui keberadaan gereja Katolik dan peran orang-orang Katolik terutama di Krian. Mereka sudah mengakui. Kalau ndak istilahnya ndak, sudah ndak contoh-contoh yang tinggi-tinggi aja. Ya. Setiap minggu ibu-ibu WK jualan, PSE jualan, itu kan bukan barang-barang orang Katolik saja. Nah orang-orang yang berjilbab pagi-pagi datang mengantarkan barangnya untuk dijual di sini kan. Kan juga bukan orang berjilbab saja. Ya orang-orang Kristen kan juga ada yang menjual di sini. Nah itu memang perannya semua yang berperan di sini kan umat kita, umat paroki Santa Monica gitu. Yang di depan, di depannya itu karena kita lingkungannya juga di gereja Katolik, sehingga orang-orang Katolik yang berjualan. Iya, tapi barang-barangnya apa, hanya orang Katolik memang? Kan tidak. Nah ini peran serta gereja di situ, berarti membantu perekonomian masyarakat. Betul, itu yang sangat bagus sekali. Bagus lagi kalau minum sebentar. Oh boleh. Aduh, maaf ya Pak, ini belum ada sponsor Pak. Masih air jam-jam. Air sumur ini loh Pak, air sumur gereja ini tadi saya ambil. Loh, saya pernah minum. Ini, Pak. Saya pernah minum 1 botol itu, seger itu. Ya iya makanya itu, yes. Seger. Tapi ya kalau ya ada yang lain kan juga segar gitu ya. Apalagi berwarna. Nah, berasa. Nah. Menarik sekali, dalam sekali ini tadi ya. Oke Pak.
Jadi itu tentang peran gereja dalam Gereja. kegiatan lintas agamanya, dan kita punya satu organisasi yang dinamakan FKUP. Nah, FKUP sendiri bisa dijelaskan bagi apa Iya. itu FKUP? FKUP itu lembaga negara yang didirikan oleh negara berdasarkan undang-undang, ya. Di bawah naungan Bages Bampol. Bages Bampol itu Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik. Makanya kantornya FKUP mesti berdampingan dengan kantornya Bages Bampol. Oh, yang di Sidoarjo itu? Iya, Sidoarjo. Oh, Jadi iya. semuanya peran FKUP itu di bawah pertanggungjawaban Bages Bampol. Itu. Nah, FKUP sendiri itu punya 3 seksi atau punya 3 badan. Ya. Jadi ada 2 wakil ketuanya ada 2. Wakil ketuanya ada 2, ketuanya 1 Iya. namanya Pak Idam. Nah, wakil ketua 1 ini orang Katolik. FX Suratijan dari Paroki Anunsiata Santa Sidoarjo. Maria Anunsiata Sidoarjo. Ini membawai 2 bidang. Berani termasuk dia. Membawai 2 bidang, yaitu bidang pemeliharaan kerukunan, termasuk saya yang di situ, Iya. dan bidang pemberdayaan manusianya. Nah, ini di bawah naungan wakil ketua 1 namanya Pak FX Suratijan itu. Kenapa kok orang Katolik? Nah, ini. Yang wakil ketua 2 yaitu Pak Haji. Nah, ini Pak Haji Roma. rumahnya. Bukan ya, Pak ya? Iya. Nah, sampai lali jenenge. Nah, ini hanya mengurusi tentang perizinan tempat ibadah. Iya, perizinan tempat ibadah. Pak Haji. Jadi satu lembaga hanya ngurusi perizinan tempat ibadah. Kalau yang seksi pemeliharaan ini memiliki 3 anak seksi, subseksi, yaitu koperasi, Iya. Gema, media. Ya. Media itu yang apa, Pak? Media itu tentang penyiaran YouTube-nya FKUB. Oh, seperti Itu kita di ini, bawah Pak? pemeliharaan, iya, di bawah dinaungan pemeliharaan. Kemudian semacam apa ya? Informasi pengembangan. Jadi dia ada petugas yang memberikan informasi situasi keamanan daerah. Nah, itu di bawah naungan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu ada 3 orang. Saya bidang pemeliharaan, kemudian dari Kristen karismatik, ya, namanya Bu Vera, kemudian dari Muhammadiyah. Jadi saya Katolik sendiri, kemudian Kristen dan Muhammadiyah. Ini menjaga memelihara kerukunan se-Kabupaten Sidoarjo. Nah, melalui apa? Melalui informasinya atau medianya, melalui informasi. Ada setiap kecamatan ada 1 orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi mana yang tidak aman, terutama umat beragama. Semuanya, termasuk Kristen, Hindu, Islam, Katolik, Buddha, mereka ini membawa informasi. Nah, ini. Informasi tentang apa? Ya, situasi keamanan. Iya, tadi ya, betul, Pak ya? betul, radikalisme. Ada misalnya Katolik ini ada gejala-gejala radikal. Ini laporan udah masuk. Saya tahu mesti saya monitor karena saya kan di bidang pemeliharaan ini. Nanti dibicarakan, dipecahkan. Kemudian siapa yang menciptakan? Nah, ini nanti ditangani langsung oleh pihak keamanan, termasuk kepolisian, Densus 88, Kodim itu. Nah, ini berdasarkan informasi ini. Itu peran FKUP di situ. Jadi menjaga 3 seksi itu yang. Nah, dari pemberdayaan ada 3 pemberdayaan itu, yaitu tentang anak, perlindungan anak dan perempuan. Kemudian sekolah moderasi beragama, sekolah moderasi beragama, dan satu lagi saya lupa. Ini tentang pokoknya bagaimana diberdayakan situasi Sidoarjo agar tetap terjalin kerukunan. Itu FKUP. Jadi lembaga yang didirikan oleh negara dalam misi kerukunan umat beragama. Oh, saya Iya. pikir awalnya itu sebagai spontanitas merespon yang waktu itu gencar-gencarnya pemecahan agama, kena pemilihan umum di daerah-daerah yang membawa identitas itu. Bukan ya, Pak? Bukan. Tapi itu memang ada undang-undangnya yang Betul. untuk
Iya. memerintahkan untuk membuat satu organisasi yang bisa mengkondisikan negara ini dari sisi keagamaan. Iya. Tapi peran yang tampak FKUP itu hanya di Sidoarjo. Yang lain-lainnya hanya semacam apa ya, prosedur pengurus gitu aja. Jadi peran sertanya belum begitu tampak. Seperti saya studi banding di Kalimantan waktu itu, di Kalimantan Pontianak, FKUP ada. Tapi peran serta untuk kegiatan sosialnya apa? Keaktifannya. Ya itu tidak seperti Sidoarjo. Kalau Sidoarjo kan memang dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dikumpulkan. Seperti kemarin gencar-gencarnya masalah radikalisme di Indonesia, Sidoarjo di Bakas Bangpol langsung aksi bagaimana takmir masjid bisa menyatukan satu visi, dibawa ke Tretes untuk dibina. Semua takmir masjid se-Kabupaten Sidoarjo 3 base. Nah, ini siapa yang membina? FKUP sama Bakas Bangpol. Itu termasuk dari tim keamanan, dari intelijen Kodam, itu mengenai bagaimana sih radikalisme terjadi, orang yang mau gejala radikalisme itu apa, ciri-ciri teroris itu apa, biar tidak salah paham. Itu peran-peran FKUP yang tampak sekali, sehingga Sidoarjo selalu kondusif, ya kondusif. Baik apapun siaran apapun yang terjadi, Sidoarjo kondusif. Karena apa, informasi mesti masuk duluan sebelum sebelum kejadian seperti iya, pengajian yang bersifat itu aja belum terlaksana, informasi sudah masuk, akhirnya pengajiannya dibatalkan. Ini karena peran tokoh agama di sekitar tempat itu, termasuk Krian kan tokoh agamanya juga cukup banyak. Iya, berperan itu. Ini Pak Hengki itu pendirian agama, pendirian tempat ibadah. Jadi nanti bisa kalau Cimun mau nanti omong-omong dengan Cimun kan rencananya nanti bisa mulai Pak Hengki. Oke. Itu Gengi Krian. Oke Pak Hengki, dibantu ya Pak Hengki ya. Oke Pak, untuk di gereja Katolik sendiri Pak, apakah pernah ada informasi-informasi tentang ya tentunya saya kira di umat gereja Katolik kan juga ada yang fanatik dan sebagainya. Itu apakah sempat menjadi topik maksudnya ada dan menjadi topik pembicaraan di FKUP Pak? Secara umum ada, tapi tidak Katolik mana-mana tidak, tapi secara umum umat Katolik berdasarkan informasi dan sinyalir pemetaan itu memang ada. Setiap umat beragama itu pasti ada yang aliran keras, karena mereka prinsip ada itu boleh, tapi kan Katolik sendiri melalui Romo, melalui Ekaristi itu yang membuat umat Katolik yang istilahnya apa ya, pasrah. Itu karena Ekaristi ini sebenarnya. Karena Ekaristi itu kunci istilahnya supaya kita sungguh-sungguh pasrah pada Tuhan secara batin. Sehingga istilahnya kalau orang mau melangkah ke radikalisme fanatik itu tidak bisa menggalang temannya. Oh, karena ya itu tadi, mereka sering menyadari dan mohon ampun pada Tuhan kan. Nah itu loh, pengampunan itu loh. Kan kita sebelum masuk pada inti dari Ekaristi itu kan kita disuruh minta ampun toh. Nah, istilahnya kan gitu. Ada pengakuan itu. Ya, itu kan itu akhirnya membawa orang Katolik tidak sampai menyeberang jalan terlalu jauh. Tapi adakah Katolik yang harian keras? Ada. Ada. Tidak bisa mungkin ada. Apa dibicarakan? Dibicarakan. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa melalui Romo dengan Ekaristinya semua itu tidak akan terjadi. Oke. Itu kuncinya itu di Romo itu. Sekarang lebih tertahan ya. Itu oleh apa Pak tertahannya? Ya karena kesadaran yang semakin masyarakat semakin heterogen, masyarakat semakin pandai di dalam menanggapi situasi. Kan akhirnya saling mengingatkan. Kemudian gereja-gereja sudah mulai terbuka untuk menerima masyarakat yang lainnya. Contoh saja kalau tidak di Kayu Tangan Malang ya. Iya. Itu kan sebenarnya masjid ya. Wah, gerejanya itu di Malang itu sebenarnya masjid. Itu kalau masjid Jumatan kan parkirnya di gereja itu, depan gereja itu. Yang jaga siapa? Yang jaga ya umat gereja itu kan.
Sesimpel itu. Loh, apalagi sholat Id kemarin penuh di depan gereja dipakai sholat Id. Itu di Malang, dekat alun-alun itu loh. Iya. Itu kemarin sholat Id Sampai situ. loh, sampai di halaman gereja sholat Idnya. Jadi kalau dia bersujud sebenarnya ya sujud di pintu gereja kan. Ya kalau dia Kalau secara fisik itu Pak ya. Tapi kan ketika kita menjalankan ibadah tentunya bukan itu fisiknya yang di poinnya. Kadang orang menyelewengkan hal seperti itu. Oh, berarti kamu ini menyembah ini. Padahal itu faktor batin. Oke. Nah, makanya kalau kita mau beriman ya, ini prinsip saya loh. Kalau mau beriman jangan mengimani agamanya. Salah. Imanilah. Imannya siapa? Kalau orang Katolik, iman kepada siapa? Yesus. Kalau mengimani agamanya radikal, pasti orang itu akan membela mati-matian agamanya. Woi Katolik, ngopo? Pasti dibela. Perang akhirnya. Tapi kan kalau kita iman kepada Yesus, kita jelas Katolik iman kepada Yesus. Iya. Ya toh? Kalau Yesus yang kita boleh. Oke. Kan gitu, itu ya. perbedaannya ketika mengimani siapa dengan apa. Iya, jangan. Makanya Gus Dur kalau bilang kalau kamu jadi orang Katolik jangan jadi orang Yahudi, kan begitu. Kalau kamu jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau kamu jadi orang Konghucu jangan jadi orang Cina, kan begitu. Oke. Kenapa begitu? Budaya. Budaya. Karakteristik daerah itu kan betul, juga berbeda-beda. Budaya. Nah ini kalau nanti ada pertanyaan lagi panjang lebar masalah budaya ini yang sekarang menjadi tren. Menjadi tren. Budaya sekarang menjadi tren. Dalam konteks bagaimana itu? Nah, dalam konteks apa? Sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi agama yang memutarbalikkan fakta sejarah tentang kebudayaan. Iya, ya budaya ini kalau sudah dilindas, budaya ini kalau sudah dihilangkan, sudah nggak pakai jajah kita. Pasti sampean ikut sama saya. Karena sudah kehilangan. Iya, terpengaruh sudah kehilangan. Identitasnya, jiwanya, istilahnya sudah hilang. Betul. Contoh aja uang 1.000. Pernah dengar nggak uang 1.000? Kenapa? Siapa uang 1.000 itu? Patimura itu siapa namanya? Matulesi kan? Nah, Matulesi dicarikan oleh salah satu agama bahwa Matulesi itu orang Islam. Terus? Ya toh? Namanya Lucy. Nah, benar tidak itu? Oke. Nah, pernah dengar itu enggak? Pernah dengar itu. Saya lihat itu di Facebook cukup ramai perbincangannya itu. Itu kan sebenarnya menghilangkan budaya. Oke. Karena Indonesia itu dijajah dengan pakai apapun enggak mempan. Agama diporak-porandakan enggak mempan. Agama dibom enggak mempan. Akhirnya budayanya mulai dilindas. Nah, tinggal kita orang Katolik, apa kita mau budayanya hilang? Padahal Katolik mempertahankan budaya lokal. Itu contoh, juga betul ada itu Pak. Contoh. Ya. Orang Katolik itu kalau saudaranya meninggal, tidak pernah dia menghilangkan selamatan 3 hari. Betul. Selamat 7 hari, ini budaya. Iya. Sebenarnya meskipun tidak selamat kan tidak masalah. Betul. Tapi ini budaya yang tren di masyarakat. Ini kalau nanti kelindas, hilang, sudah penjajah tidak pakai jajah, pakai cara keras lagi, sudah. Iya. Pasti kamu akan ikut aku. Iya. Nah, acur. Apalagi sekarang kalau kalau saya lihat itu kadang itu orang beragama pakai logikanya itu kebablasan. Sehingga menyebabkan kalau saya pemahamannya, misalkan dengan acara ada 3 hari, 7 hari itu kan mengumpulkan banyak orang sehingga hubungannya semakin erat. Kerukunan antar umat beragama. Nah, kadang-kadang kita mengundang itu kan tidak hanya umat kita, toh, masyarakat sekitar rumah yang meninggal itu kan diundang juga. Diundang, paling tidak diberikan bingkisannya, berkatannya. Itu kan budaya yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya, yang beragama dengan logika berlebihan gitu. Agama kok di logika ya, padahal iman. Kadang bisa Pak, karena saya juga begitu. Tapi memang saya menemukan ada satu titik tertentu kita kembali ke iman, bukan diteruskan logikanya bagaimana. Ya ada hal-hal yang memang ada menjelaskan ke orang kan tentu harus dengan logika dan sebagainya supaya itu. Tapi ada satu momen yang saya temukan itu ya nggak bisa, yaitu memang kalau kasarnya sudah dari sononya gitu. Oke. Iya. Nah
Menarik sekali. Oke, Pak, cerita pengalaman yang menarik di FKUB, Pak. FKUB itu menariknya kita bisa berkumpul dengan semua umat beragama. Mereka kadang mengeluh tentang situasi-situasinya. Contohnya saja misalnya dia sampai sekarang umatnya sudah banyak tapi gereja tidak punya. Nah, kita pernah dengar itu. Nah, bagaimana pemecahannya, seperti Krian dulu kok sampai bisa mendirikan gereja sebesar itu, bagaimana perjuangannya. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman menarik. Kemudian kita datang, kalau kita bakti sosial misalnya, di situ ada semacam yayasan sosial yang isinya semua agama. Nah, isinya orang-orangnya semua agama. Padahal itu yayasan Katolik, di mana Tropodo. Nah, yayasan suster itu yang menghimpun orang-orang tidak punya, orang-orang sakit, orang apa, itu tidak hanya orang Katolik itu, semua orang. Tropodo Surabaya itu ya? Tropodo Waru itu loh. Oh, yang Waru. Iya. Oh. Itu kan tidak semua orang Katolik yang dirawat oleh suster itu, dihidupi oleh suster itu. Tidak semua orang Katolik. Nah, itu kan menarik sekali. Kemudian di yayasan El Fatra itu orang Kristen namanya Pak Tio. Dia sukanya menangkap orang gila. Untuk orang gila ditangkap, disembuhkan. Disehatkan kembali. Kalau sudah sehat, dia mau tetap ikut beribadah di situ atau pulang ke rumahnya dengan agama semula, silakan. Itu tidak semua agama Kristen di situ. Agama apapun ada di situ. Disembuhkan oleh mereka tanpa biaya. Padahal makannya setiap hari. Yang lebih menarik lagi, misalnya seseorang ini setelah sembuh, ingat dia suka makan apa? Misalnya suka mie gedung doro, manggilnya papi. Pi, aku mau mie gedung doro. Itu loh, berangkat beli mie gedung doro. Hanya untuk orang setengah gila itu. Nah, itu loh. Iya. Saya sampai heran di situ. Itu menarik sekali kan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental. Ya, tiba-tiba bergiat merespon kegiatan kabupaten yang FKUB, tiba-tiba setelah dilihat tidak ada uang. Nggak ada apa, Pak? Nggak ada uang, nggak ada anggaran. Terus gimana ini? Nah, bagaimana caranya supaya bisa merespon ini? Nah, itu kan menarik. Waduh, kita akhirnya pikir. Nah, terus keluarga besar FKUB di-share di keluarga besar FKUB. Ada punya keluarga besar FKUB, tidak hanya pengurus FKUB tapi keluarga besar FKUB. Di-share di situ. Kita akan menghadiri ini. Tapi situasi, wah, langsung seseorang, saya 20 juta. Waduh, saya 10 juta. Ya. Loh, orang hanya itu kok bisa gitu loh. Saya terpanggil. Nah, iya. Terpanggil sungguh untuk apa? Karena nilainya satu, mereka katanya untuk kerukunan Kabupaten Sidoarjo. Itu misi mereka. Kalau lingkungannya lingkungannya kondusif, maka mereka bekerja juga dengan nyaman. Betul. Cuannya juga lancar. Yang penting di situ. Iya. Arti satu tindakan itu satu tindakan yang baik tentunya akan membawa dampak yang baik juga. Lebih Satu luas. tindakan yang buruk, maka yang lain juga akan terdampak dengan betul. Oke. Pak, tadi kan ada juga kendala-kendala yang dialami oleh Pak Agi selaku HAK di Gereja Katolik Santa Monica Krian. Kemudian ada juga kendala-kendala yang di FKUB. Nah, sekarang pesannya bagi pengurus, malah atasannya Bapak itu, ya terkait kendala-kendala bisa disampaikan, Pak. Nah, Pak Uman, gitu ya. Kalau fokus. Nah, kemudian harapan bagi umat sendiri bagaimana, Pak, tentang respon untuk merespon ya, Pak, ya, merespon kegiatan-kegiatan FKUB ini. Silakan, Pak. Iya. Ya, harapannya ada dukungan dari gereja. Setiap ada kegiatan FKUB yang membutuhkan dukungan, itu seperti kemarin. Tapi puji Tuhan, Romo selalu merespon dengan baik dan selalu memberikan perintah, laksanakan. Cairkan. Nah, itu. Selama saya tidak pernah ada hambatan tentang itu. Tetapi yang saya alami, bagaimana umat Krian bisa istilahnya ikut andil dan ambil bagian di FKUB. Jadi tidak saya sendiri, gitu loh. Jadi nanti kalau ada misalnya peran serta apa, kegiatan apa,
ada umat yang bisa ikut serta. Nah, saat ini saya baru Bu Maria yang bisa ambil bagian ke sana. Iya, Bu Maria WKRI-nya kemarin hadir di dalam pertemuan dengan silaturahmi dengan Pak Yai dalam acara halal bihalal. Nah, harapan saya yang lainnya bisa ikut gitu loh. Tidak hanya atau ada kunjungan pengurus ke pejabat-pejabat FKUB atau pejabat-pejabat pemerintah atau Pak Yai pengurus gereja biar tidak vakum itu ya. Pak Yo dulu aktif di Krian. Sekarang Pak Yo kan bukan pengurus gereja. Nah, akhirnya tidak bisa ambil bagian lagi. Ya. Oh, itu memang tidak bisa atau maksudnya kalau bukan pengurus gereja tidak boleh masuk ke ranah itu atau Loh, kalau bukan pengurus gereja ke FKUB enggak masalah. Cuma kan kalau mengajak pengurus gereja kan enggak bisa. Oke. Nah, ada batasan itu. Tapi jadi bukan berarti orang yang tidak menjabat di gereja itu tidak boleh ikut di kegiatan FKUB. Oh, enggak. Kegiatan FKUB terbuka untuk umum. Seperti halnya saja bagi-bagi takjil saat itu. Semua saya ajak, termasuk Bu Ud, waktu Bu Vero, Bu siapa saja, Pak siapa. Saya ajak semua waktu itu yang mau ambil bagian FKBKRI sini. Ya. Jadi bukan pengurus gereja. Nah, tetapi paling tidak pengurus gereja bisa bersilaturahmi. Nah, ini loh yang penting. Agar apa? Agar tetap terjalin gereja Katolik dengan yang lainnya, agama lainnya. Itu harapannya. Harapan yang lain saya kira tidak ada karena gereja Katolik Krian sudah diakui di Sidoarjo. Oke, terima kasih Pak Agi. Saya kira perbincangan kita ini cukup ya agak-agak di pinggir tebing sedikit, tapi juga dagingnya juga cukup banyak. Nah, jadi terima kasih Pak Agi atas waktu dan kesempatannya untuk kesempatan ngobrol kita kali ini. Kita mungkin ada kesempatan lain yang lebih sensitif Pak bicaranya. Oke, kalau begitu kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.